Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh Gusto. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Bagaimana dengan video kemarin? Apakah menarik? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kin. Adalah sebuah film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2018, disutradarai oleh Jonathan dan Josh Becker dengan naskah yang ditulis oleh Daniel Casey berdasarkan film pendek berjudul Bagman tahun 2014. Film yang berdurasi 1 jam 42 menit ini dibintangi oleh Meryl Streep, Jack Reynor, Zoe Kravitz, James Franco, Dennis Quaid, dan juga menampilkan Michael B. Jordan sebagai peran pembantu. Apa? Ya, betul. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan agar teman-teman selalu menonton videonya sampai habis karena barangkali di antara kalian ada yang membutuhkan penjelasan tambahan. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kegaduhan di sebuah gedung tua, sepertinya tengah terjadi peperangan di sana. Hingga akhirnya sebuah ledakan dahsyat menghancurkan sisi gedung. Scene berpindah ke sebuah sekolah menampilkan seorang remaja introvert bernama Elijah atau biasanya disapa Eli, menerima skors karena terlibat sebuah perkelahian. Eli diadopsi oleh keluarga Solinsky. Tentunya sang ayah, Hall, sangat kecewa dengan perbuatan Eli. Hall mendidik anak-anaknya dengan keras karena memang begitulah dunia. Tapi kekerasan bukanlah sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah. Malam itu bisa dibilang sebuah malam yang spesial karena Hall menyambut Jimmy, anak kandungnya yang telah dibebaskan dari penjara. 6 tahun sudah, Jimmy mendekam di dalam penjara karena terlibat kasus pencurian. Tentunya berpisah selama itu membuat Jimmy sangat merindukan ayah dan adiknya. Apalagi Hall hanya sekali menjenguk Jimmy, itu pun untuk mengabari kematian istrinya. Sayangnya tiba-tiba saja suasana menjadi tegang ketika Hall menolak permintaan Jimmy untuk memperkerjakannya. Akhirnya Jimmy memutuskan meninggalkan rumah itu dan pergi menemui teman-temannya. Ternyata Jimmy menemui seorang mafia bernama Taylor. Jimmy berhutang kepada pria itu demi mendapatkan perlindungan selama berada di penjara. $60.000, itulah jumlah uang yang harus dibayar oleh Jimmy. Jika tidak, Taylor tidak segan-segan membunuh Jimmy dan melimpahkan hutang tersebut kepada ayah dan adiknya. Jimmy pun kembali ke rumah untuk menjelaskan masalah tersebut kepada Hall. Pemuda itu memohon dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada sang ayah, namun sangat disayangkan Hall tidak mempunyai uang sebanyak itu dan Jimmy pun langsung diusir karena berencana mencuri uang dari brankas kantor ayahnya. Penghasilan Hall sangat pas-pasan, itu membuat Eli secara diam-diam memulung barang-barang bekas untuk dijual. Terkadang dia juga menerobos masuk ke gedung-gedung tua untuk memungut tembaga dan aluminium. Sangat mengejutkan, suatu hari pemuda itu menemukan mayat-mayat yang tergeletak dengan seragam tempur. Eli pun lari pontang-panting ketika salah satu dari mayat yang ternyata masih hidup menghampirinya. Peristiwa tersebut terus menghantui pemuda itu sehingga membuatnya penasaran. Hingga pada suatu malam, dia ke gedung tua dan tidak menemukan apapun kecuali sebuah benda aneh. Eli sangat menyukai temuannya karena ternyata itu adalah sebuah senapan canggih yang terlihat keren. Keesokan harinya, karena masih dalam masa skors, Hall memberikan secari kertas berisi daftar pekerjaan yang harus dilakukan Eli di rumah. Malam harinya, Hall kembali dengan wajah marah karena dia menemukan sekeranjang logam bekas yang ternyata dipungut Eli secara ilegal. Opsi yang bisa dipilih Eli hanya dua, mengembalikan barang tersebut atau Hall akan melaporkan perbuatannya ke polisi. Tidak peduli berapa lama logam-logam itu tidak terpakai, mencuri tetaplah mencuri, dan itu adalah salah satu hal yang pantang dilakukan. Eli tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya dia terpaksa ikut bersama sang ayah untuk mengembalikan logam-logam itu. Setibanya di tempat kerja, Hall menemukan kantornya telah dibobol. Sangat mengejutkan, ternyata itu ulah Jimmy bersama segerombolan penjahat. Hall tidak punya waktu untuk mengomel. Jika mereka tidak meletakkan kembali uang-uang itu, maka dia terpaksa menggunakan kekerasan. Sebuah tembakan dari Taylor tepat mengenai jantung Hall.
Melihat itu, Jimmy langsung berusaha untuk merebut pistol sehingga Taylor tanpa sengaja menembak anak buahnya termasuk Dutch, saudara Taylor. Menyadari ayahnya telah mati, Jimmy bergegas meninggalkan ruangan itu sebelum Taylor bertindak lebih jauh. Dia menemukan truk sang ayah dengan Eli di dalamnya yang sepertinya tidak mengetahui apa-apa. Jimmy pun terpaksa berbohong karena tidak mempunyai banyak waktu dan sebentar lagi bahaya akan datang ke rumah mereka. Dugaan Jimmy ternyata benar, Taylor dengan beberapa anak buahnya menyerbu rumah. Beruntung Jimmy berhasil memperdaya Eli hingga akhirnya malam itu mereka pun pergi menuju ke Lake Tahoe, tempat favorit sang ibu. Jimmy memiliki banyak uang yang dibawa dari kantor ayahnya. Itu membuat liburan mereka benar-benar menyenangkan. Eli belajar mengendarai mobil, memasuki klub dewasa, dan bebas memilih wanita yang mereka suka untuk diajak bersenang-senang. Salah satunya adalah Millie. Wanita itu sangat tertarik dengan Eli karena sikapnya lebih dewasa dibandingkan dengan Jimmy, walaupun umurnya masih 14 tahun. Kesenangan mereka pun seketika berakhir karena Eli membicarakan tentang ayah mereka. Itu membuat Jimmy kembali teringat peristiwa tragis yang masih dirahasiakan dari Eli. Dan demi melupakannya, Jimmy yang dalam keadaan mabuk menaiki panggung untuk menari bersama Millie. Ternyata itu dilarang oleh Lee, sang pemilik klub. Terjadi keributan yang membuat Jimmy dikeroyok dan Eli diseret keluar. Tapi tak lama kemudian, pemuda itu pun kembali mengancam Lee dengan senjata canggihnya. Tak sengaja Eli menembak sebuah meja biliar hingga hancur berkeping-keping. Itu membuat Lee dan anak buahnya ketakutan sehingga Millie langsung membawa Jimmy dan Eli melarikan diri. Sementara itu, tanpa sadar, Eli telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan meninggalkan pesan di ponsel ayahnya. Kini ponsel itu dipegang oleh Taylor, dan kini pria itu telah mengetahui lokasi Jimmy dan Eli. Dia langsung mengerahkan tim pelacak untuk menemukan dua pemuda yang telah menyebabkan kematian saudaranya. Tidak hanya Taylor yang memburu Jimmy dan Eli, ditembakkannya senapan canggih nan mematikan yang ada di tangan Eli membuatnya diburu oleh dua orang misterius yang sangat kuat. Mereka bahkan menggunakan alat canggih untuk mereka kejadian yang telah terjadi di bar beberapa jam yang lalu. Kembali ke Eli, Jimmy, dan Millie. Sebuah pengalaman yang cukup menegangkan bagi mereka melarikan diri dari Lee, apalagi dengan menggunakan senjata super canggih yang dibawa Eli. Anehnya senjata tersebut hanya berfungsi jika digunakan Eli. Di tengah-tengah mereka menikmati kehebatan senapan Eli, tiba-tiba saja Jimmy teringat akan tasnya yang berisikan uang puluhan ribu dolar. Tanpa itu mereka seketika menjadi miskin dan harus bermalam di sebuah hotel murah dengan uang yang sangat pas-pasan. Eli dan Millie saling menceritakan masa lalu mereka. Millie mengalami masa yang kelam. Ketika kecil dia sering disiksa oleh orang tuanya. Pada akhirnya itu membuat Millie lari dari rumah dan terus berpindah-pindah hingga bekerja dengan pria kasar seperti Lee. Wanita itu sangat berterima kasih kepada Jimmy dan Eli karena berkat mereka kini Millie telah bebas. Millie akan membantu Jimmy untuk mendapatkan kembali uangnya, asalkan dia juga mendapatkan bagian dan diantarkan ke wilayah barat. Tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran tersebut. Jimmy dan Eli sepakat kembali menggunakan senapan canggih untuk menakut-nakuti target mereka. Target mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Lee, dan mungkin ini tidak bisa dibilang merampok karena Jim dan Eli hanya merebut kembali uang mereka. Perampokan itu nyaris gagal jika Jim tidak bertindak cepat merebut pistol yang hendak dikeluarkan anak buah Lee, dan tentunya sebuah tembakan dahsyat yang dilepaskan oleh Eli. Lagi-lagi Eli mendapatkan pengalaman baru yang menegangkan seketika dia bersama kakaknya menjadi orang kaya di malam itu. Tujuan mereka selanjutnya adalah Nevada. Untuk menikmati uangnya, Jimmy membawa mereka mampir di sebuah kasino dan bermalam di hotel mewah. Petualangan mereka begitu menyenangkan, tapi tidak bisa membuat Jimmy melupakan beban hidupnya yang menyimpan rahasia kematian sang ayah. Keesokan paginya, Jimmy mencoba menceritakannya kepada Eli. Sayangnya mulut Jimmy seolah tak sanggup berucap karena kehilangan kata-kata. Hingga akhirnya pada siang hari, Eli mengetahui kematian ayahnya melalui siaran berita di televisi. Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, kini dia bersama kakaknya menjadi buronan tersangka atas kasus pembunuhan sang ayah. Itu membuat Eli marah besar kepada Jimmy, sampai-sampai terjadi pertengkaran di kasino. Lalu, petugas keamanan yang melihat hal itu langsung menangkap serta menyerahkan Jimmy dan Eli kepada polisi.
Di kantor polisi, Jimmy dan Eli diberikan waktu 10 menit untuk bertemu. Di sini Jimmy menceritakan apa yang terjadi dengan ayah mereka di malam itu. Jimmy benar-benar merasa menyesal dan tak bisa lagi berkata-kata. Eli meninggalkan Jimmy dengan sebuah kalimat nasihat yang pernah diucapkan ayah mereka. Kehidupan di dunia memang keras, sama seperti cara sang ayah mendidik mereka. Karena untuk menjadi orang baik dan melakukan hal yang benar tidak akan pernah mudah. Tertangkapnya Jimmy dan Eli semakin mempermudah Taylor dalam melakukan perburuan. Malam itu dia telah tiba di kantor polisi tempat Jimmy dan Eli ditahan. Bersama dengan anak buahnya, pria gila itu membantai seluruh petugas polisi dan berhasil menemukan Jimmy. Pemuda itu langsung diseret keluar, tapi tidak langsung dibunuh karena kematian Jimmy harus disaksikan oleh adiknya, yaitu Eli. Sementara itu, Eli mendapatkan kunci brankas barang bukti dari seorang petugas polisi yang sekarat. Untuk melindungi kakaknya, pemuda itu bergegas mengambil senapan canggihnya, lalu ketika menemukan Jimmy yang sedang ditawan oleh anak buah Taylor, Eli langsung menggunakan senapan itu memusnahkan anak buah Taylor satu demi satu. Bahkan dia sempat menggunakan mode tembakan lain sehingga memberikan daya hancur yang luar biasa. Tembakan-tembakan senapan Eli membuat polisi dan FBI yang telah mengepung gedung itu sangat terkejut. Jimmy mengajak adiknya untuk berlutut dan menyerahkan diri kepada polisi karena itulah hal terbaik yang bisa dilakukannya demi menjaga mereka berdua tetap hidup. Tiba-tiba saja Taylor muncul. Dia sama sekali tidak memperdulikan petugas polisi dan FBI yang berada di luar. Yang terpenting bagi Taylor adalah membalas dendam atas kematian saudaranya Dutch dengan membunuh Jimmy di depan Eli. Bersamaan dengan itu, dua orang misterius yang memburu Eli akhirnya tiba. Mereka berhasil menemukan Eli, seolah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Dengan menggunakan sepeda motor, dua orang misterius itu melaju dengan kencang, langsung menerobos masuk melewati hadangan dan tembakan polisi. Taylor tidak ingin menunda-nunda lagi. Dia langsung melepaskan tembakan ke arah Jimmy. Bersamaan dengan itu, sebuah alat yang mirip dengan grenade tiba-tiba jatuh tepat di depan mereka. Dan seketika menghentikan waktu, membuat semua orang dan benda-benda berhenti bergerak kecuali Eli. Pemuda itu langsung meraih senapan canggihnya dan mengarahkan ke dua orang misterius. Salah satu dari mereka menurunkan pistolnya dan mencoba mendekati Eli. Mereka berdua adalah Cleaner dan mengaku sama sekali tidak bermaksud jahat. Cleaner pria menjelaskan mereka memburu senapan yang ada di tangan Eli karena senjata itu berasal dari dunia lain. Pria itu juga menunjukkan bekas luka di tangannya yang juga dimiliki Eli. Itulah yang menjadi alasan mengapa Eli bisa menggunakan senapan tersebut. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa beberapa pasukan yang mati di gedung tua dimusnahkan karena berusaha membunuh Eli. Mungkin kini Eli hanya seorang pemuda biasa, tapi tak lama lagi mereka akan segera membutuhkan Eli dalam sebuah peperangan. Oleh karena itu, Cleaner pria memberikan sebuah nasihat kepada Eli untuk selalu kuat dan mandiri, karena mandiri tidak berarti sendiri. Film pun ditutup dengan menampilkan para Cleaner pergi meninggalkan Eli dengan menggunakan gerbang cahaya menuju ke dunia lain. Dan semuanya kembali normal kecuali Taylor yang tertembak pelurunya sendiri setelah Cleaner wanita mengubah letak peluru ketika waktu berhenti. Petugas FBI bernama Morgan menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan Jimmy dan Eli benar-benar sama. Tapi Jimmy tetap ditahan karena telah melakukan perampokan. Eli tidak mau menjelaskan apapun tentang senapan canggihnya yang telah dibawa ke dunia lain. Itu membuat masalahnya dengan Morgan masih akan terus berlanjut. Setelah Jimmy dibawa pergi oleh polisi, tiba-tiba saja Millie datang, menandakan bahwa Eli tidak sendiri dalam menghadapi masa-masa sulitnya. Dan tamat. Jadi siapa Cleaner ini? Dan dari mana mereka berasal, Bang? Oke, seruput dulu kopinya karena kita akan masuk ke segmen penjelasan. Sebutan Cleaner sendiri saya ambil di bagian cast di kredit film. Ada beberapa kemungkinan yang saya pikir bisa menjelaskan tentang siapa Cleaner ini. Di akhir film, Cleaner pria meyakinkan Eli bahwa mereka datang tidak untuk menyakiti siapapun, apalagi seorang remaja yang terlihat sangat ketakutan. Mereka menyelamatkan Jimmy dari tembakan Taylor dan menjelaskan bahwa Eli adalah salah satu dari mereka. Cleaner pria itu mengatakan bahwa dia dan senjata itu dari dunia lain dan kaumnya sedang dalam peperangan yang mungkin untuk menyelamatkan dunia tersebut.
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa untuk saat ini Eli bukan siapa-siapa, tapi segera peran Eli akan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Cleaner melindungi Eli yang tersembunyi di bumi. Akhirnya Cleaner itu pergi dengan membawa senapan dan membuka portal cahaya untuk kembali ke dunia mereka. Mungkin kita tidak bisa mengintip ke balik portal, tapi terlihat jelas salju dan es mengkristal di mulut portal menunjukkan dunia mereka yang membeku. Hanya sedikit penjelasan yang diberikan oleh Cleaner dan ini benar-benar membuat semuanya semakin penasaran. Apalagi ketika Cleaner pria menunjukkan bekas luka yang sama dengan Eli di tangan kanan. Yang mana menurut penjelasan Eli kepada Millie, luka itu berasal dari ibunya. Saya pikir mungkin si Cleaner ini tidak banyak bicara karena takut mengubah garis waktu. Dan lagi saya melihat ada kemiripan antara Cleaner pria dan Eli. Maaf, saya tidak bermaksud rasis, tapi ada kemungkinan Cleaner pria itu adalah Eli dari masa depan yang melindungi dirinya sendiri yang berada di masa lalu. Kita lihat pembicaraan mereka menjadi sedikit dalam ketika berbicara tentang keluarga. Cara bicaranya pun agak mirip dengan Eli. Selain itu, melihat kecanggihan alat-alat yang dibawanya, sepertinya perjalanan waktu bukanlah hal yang mustahil. Memiliki persenjataan dan peralatan canggih tidak bisa memastikan bahwa Cleaner adalah alien, karena definisi dunia lain bisa berarti dunia di masa depan atau bumi dari waktu yang berbeda. Kemungkinan Cleaner ini adalah prajurit manusia yang telah berevolusi untuk menyelamatkan planet bumi di masa depan ketika semua harapan lenyap. Terus kalau memang manusia, kenapa berbicara bahasa asing, Bang? Apa mereka menggunakan alat peniru manusia untuk mengubah wajah dan cara bicaranya? Saya pikir bahasa asing yang mereka ucapkan ketika berbicara dengan sesama mereka itu merupakan kode atau sandi dalam mode tempur. Selain itu, jika memang Cleaner ini alien, seharusnya akan ada tanda-tanda lain selama film berlangsung. Tapi pada kenyataannya, kita hanya ditampilkan Eli, seorang remaja normal yang menemukan senapan canggih nan mematikan. Bagaimana menurut kalian? Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini, dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salah hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap bersyukur setiap hari.